Halo pemirsa, pada hari ini saya berada di Pusdiklat Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Banyumas, tepatnya di bumi perkemahan Kendali Sada yang terletak di kawasan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, komunitas pelukis perupa dari Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga berkumpul di sini untuk menyelenggarakan upacara bendera mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada hari ini juga mereka mengadakan kegiatan berupa melukis bareng yang diadakan di sekitar kawasan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti liputan berikut ini. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 Senin 17 Agustus 2020, Seniman Pelataran Banyumas segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan barisannya. Kepada pembina upacara, seluruhnya siap gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 Seniman Pelataran Banyumas siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, hening cipta mulai. Selesai. Detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku adalah. Di sanalah aku berdiri, cari baju biru. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aran Gores Pitulasan oleh pembina upacara. Pasukan istirahat. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Terima kasih saudara-saudaraku tercinta, para seniman perupa Banyumas dari pelataran Banyumas dan juga dari kelompok Umbaran Purbalingga. Kita menikmati kebahagiaan pada hari ini sebagai bagian dari sebuah negara besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bagian dari pemilik warisan budaya leluhur. Tetap sehat, tetap semangat, juang untuk mempertahankan kemerdekaan. Perlu kita ketahui bersama, seniman juga pahlawan, seniman juga pejuang, seniman juga bagian dari rakyat yang berdaulat di negeri tercinta Indonesia Raya ini. Saudara-saudaraku tercinta, sedikit mengenang perjalanan sejarah negara Republik Indonesia yang juga sekaligus bertautan dengan perjuangan para seniman. Setiap tanggal 17 Agustus, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana-mana di seluruh wilayah Nusantara ini biasa dikumandangkan lagu-lagu perjuangan. Karya siapa? Seniman Indonesia. Seniman adalah bagian dari pejuang dalam kemerdekaan. Dalam hal dunia seni lukis atau seni rupa, kita mengenal nama-nama besar yang ikut berjuang pada saat negara Republik Indonesia ini baru lahir. Bahkan mereka sudah berjuang sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam jajaran seni rupa, kita mengenal nama-nama Sudoyono, Avandi, Hendra Gunawan. Jauh sebelumnya ada Mas Pirngadi, Wakidi, Basuki Abdullah, Abdullah Suryo Subroto. Bahkan abad ke-19, dunia seni rupa modern telah dibuka oleh seorang tokoh yang sangat legendaris, yaitu Raden Saleh Sari Bustaman. Itu adalah leluhur-leluhur kita. Dari beliau-beliau inilah kita lahir sebagai seniman. Kita berada di wilayah, berada di daerah, tapi semangat kita harus menggelora secara nasional. Perlu diketahui saudara-saudaraku, wong Banyumas, tokoh-tokoh besar seniman Banyumas telah tersebar di mana-mana. Salah satunya Sunarto PR, pendiri Sanggar Bambu Yogyakarta tahun 1959. Karya besarnya terpajang megah di depan rumah sakit Margono Soekario, yaitu patung Gatot Subroto. Pematung yang kedua
melahirkan karya Jenderal Sudirman yang dipajang di Monumen Sudirman, Karangrang. Beliau seorang pelukis besar, lulusan Institut Teknologi Bandung, Bapak Sunarto. Sementara Sunarto PS, lulusan angkatan pertama Akademi Seni Rupa Indonesia, Yogyakarta. Dan sebuah kebanggaan yang perlu kita miliki, berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta yang telah melahirkan seniman-seniman besar Nusantara mendunia. Beliau adalah orang kelahiran Banyumas, yaitu R.J.K. Samsi, yang merupakan dosen filsafat Universitas Gadjah Mada, lulusan sekolah Belanda. Ini tokoh-tokoh nasional dalam jagat kesenian kebudayaan tersebar di mana-mana, putra daerah Banyumas. Di bidang lain, sastra, kita mengenal tokoh Suminto Ahmad Sayuti, seorang sastrawan tinggal di Jogja. Kita juga mengenal nama-nama seniman lainnya yang kelahiran Banyumas. Ada Jarto Helm, tokoh-tokoh seni pentas atau seni panggung. Karena itu, kita pantas bangga. Bagaimana cara kita mengekspresikan kebanggaan itu? Ciptakan karya-karya kita, karya-karya kalian yang masih muda, untuk menyumbangkan identitas kita bagi kebesaran Nusantara di masa yang akan datang. Selamat berjuang teman-temanku, seniman-seniman Banyumas. Kita harus rendah hati, tapi jangan sampai rendah diri. Kerendahan hati membuat kita selalu sadar untuk berjuang sesuai dengan tujuan. Mari kita niati dari sekarang. Perjuangan kita belum selesai. Indonesia hendaknya bisa berusia panjang. Indonesia tetap merdeka. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara telah selesai. Seluruhnya siap, gerak! Pasukan dibubarkan. Lapor. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Prabowo Subianto ke-75 Seniman Pelataran Banyumas telah selesai. Laporan saya terima. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, Umat, gerak! Tegak, gerak! Tanda penghormatan. Bubar barisan, jalan! Pemirsa, apa kabar? Hari ini kebetulan saya berada di Bumi Perkemahan Kendali Sada, dan di sebelah saya ini ada Mas, siapa namanya? Sen Ahmad. Mas Zen Ahmad ini adalah pegiat seni, khususnya di bidang seni rupa, yang tergabung dalam sebuah komunitas namanya itu Pelataran, betul Pak ya? Seniman Pelataran Banyumas. Seniman Pelataran Banyumas. Kalau boleh disampaikan, barangkali Pelataran itu ada itu akronim atau singkatan atau apa itu? Enggak. Oh enggak, itu memang betul Pelataran gitu ya? Iya, pelataran kan identik dengan halaman yang luas itu. Oh. Jadi kita tidak terbatas. Daerah mana dari mana, siapa cuma monggo lah. Yang penting kita sama-sama perupa seniman, ayo kita bersama-sama tergabung seniman di Pelataran Banyumas. Iya. Kalau saya nggak bisa ngelukis, ikut gabung boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Siapa saja. Mungkin siapa tahu nanti dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa ya. Betul sekali. Karena mau ya ngajarin ke anak-anak muda itu mau juga ya. Oh iya, melukis itu sangat mudah gitu. Oh gitu ya. Iya. Terdiri... Beda dengan apa ya, menggambar itu justru malah sulit menggambar. Oh, gitu, kalau Pak. kita mau menggambar gajah, Iya ya. kita harus persis dengan gajah. Oh. Tapi kalau kita mau melukis gajah enggak, Oh. bisa melukis buntutnya aja iya. ataupun
dari sisi mana kita kayak gitu. Oke, ya betul, karena saya juga pernah mendengar bahwa dalam berekspresi melalui media seni lukis itu kita ada berbagai macam aliran, betul ya? Ya. Aliran next yang bisa gambar lukis abstrak baik. Ya betul ya. Loh, Bisa. tapi itu kan kalau dari hati hasilnya bagus ya. Bagus. Itu nanti ya. kan bisa dibimbing sama kalau nggak salah mungkin kan bisa dibimbing oleh para senior ya untuk kombinasi warnanya, Ya, bagusnya gimana. komposisi ya, pencampuran. Iya ya. Pokoknya ikuti aliran suasana hati aja Pak ya. Itu mungkin ya Pak. Tapi tetap pakai desain loh, Mas. Oh, pakai desain. Iya, jangan asal kaprok-kaprok. Yun Sewo ya, saya kan bukan pelukis Ya. ya. Nah, ini ada tambahan informasi dari Mas Zen bahwa untuk melukis itu nggak bisa sembarang kaprok-kaprok ya. Ada satu, pokoknya anak ini lah, ada ilmunya lah Iya, ya Pak ya. Betul tetap ya. tetap desain Ya, nomor ya. satu. Jadi nanti tetap apa ya, kesan indah itu tetap ada, walaupun betul. kadang tidak indah secara visual, namun kadang secara kerohanian ada, namun tetap secara awam kan orang melihat secara visual. Oh, Jadi iya, kita betul. desain tetap Iya, betul. walaupun kita main abstrak, main dari tanah liat lah, Iya, dari arang lah, Iya, kita iya. tetap pakai desain. Oh, betul, istilahnya kalau di dunia perdalangan ya harus ada pakemnya lah ya. Pakem ya kan. Ya. Istilahnya ya harus ada kayak semacam ya enggak sembarangan ya kan. Ada ilmunya ya KPKP juga ya. Nah, hari ini tanggal 17 Agustus 2020 diadakan upacara ya. Ya. Upacara mengenang jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita, dan kemudian juga sekaligus mengadakan kegiatan melukis bareng. Betul? Ya. Ya. Ini untuk yang menginisiasi kegiatan ini siapa? Ya, semua sih. Oh, semua. Sebenarnya acara melukis ini sih sudah beberapa kali dilaksanakan. Iya. Cuma karena kemarin terdampak COVID, Iya. akhirnya kita libur lama. Makanya sudah pada kangen. Ayolah kita melukis bersama. Ayo gitu. Besok ada momen 17-an. Nah, sekali Mas Sen cerita begitu. Iya, Oh, sekalian jadi- aja kita memperingati berulang tahun, kita mengadakan refleksi lah. Betul. Dengan mengundang komunitas Sumbaran. Iya. Ya, betul, dari Purbalingga ya. Biasanya juga dari Cilacap juga datang. Tapi kali ini belum. Ya, mungkin COVID karena- juga kali ya. ya. Sama itu kayak. Ya udah, untuk Purbalingga kali ini dua, mungkin tahun depan bisa lebih Ya, banyak kami lagi. sangat terima kasih kepada teman-teman seniman, baik yang di Cilacap ataupun Purbalingga dan sekitarnya ini. Alhamdulillah dari Purbalingga cukup banyak yang Ini hadir. untuk pembina upacara tadi saya lihat Mbah Hadi Wijaya, betul ya. Mbah Hadi Wijaya memang ini ya senior ya. Ya, senior di Banyumas. Senior pegiat seni rupa di Kabupaten Banyumas ya. Betul. Ada juga tadi mungkin bisa disebutkan beberapa tokoh-tokoh senior yang hadir di kegiatan ini, siapa aja Pak? Ya. Satu Bapak Hadi Hidayah, Iya. kemudian Bapak Amran Rustilo, Amran Rustilo, ya, terus kemudian Bapak Kun Ari Wibowo, Kun Ari Wibowo. ya, ada Pak Joni Teguh, ada Ibu kita, Ibu Jati. Bu. Wah, iya Ibu Jati itu cukup aktif itu. Bu Jatiningsih ya. Ya, Sejatiningsih. Cakulon ya. Oke, ya. Ibu Sejatiningsih itu lukisnya bagus tuh. Oh, iya, Apa itu natural, ada Ibu lukis Nyirok itu khasnya. Iya. Itu walaupun di luar kota tapi dengan acara ini dia sangat antusias sekali Iya, untuk iya. pulang gitu. Bahkan kemarin itu kebetulan saya juga sempat merekam kegiatan beliau berpentas seni teater bersama Kang Titut Ya. di Gedung Sitejo. Ya. Jadi ternyata memang kalau orang seni ya luas ya, kemana aja ya, bukan hanya lukisan tapi mungkin satu ketika dipadukan dengan teater ya. Ya. Saya dengar Mbah Hadi Wijaya itu sering mempadukan antara kegiatan seni lukis dengan teater gitu ya. Oke. Ya semua kan sebenarnya kan seni adalah kan menyampaikan pesan ya, mengkomunikasi pesan dari diri sendiri kepada orang lain. Bisa kita komunikasikan lewat gambar, karya ataupun dengan gerakan, dengan nyanyian seperti itu. Lah ini kalau Pak Tito dan Pak Hadi memang sudah lama berkolaborasi dengan gerak dan juga goresan. Oke ya. Sekarang kembali ke pelataran. Saya ingin tahu lebih banyak mengenai pelataran ya, di mana Bapak Mas Zen ini sebagai ketua, betul ya? Sebagai ketua, betul. Oh bukan? Kan Oh bukan. koordinator acara ini Koordinator aja. acara. Iya, Kalau ketuanya siapa?
ketuanya tidak ada. Hah, ketuanya tidak? Iya. Oh memang struktur organisasi di pelataran itu tidak ada ketua? Iya, belum. Semua, Ya. Untuk sementara belum ada ketua. Jadi KP pokoknya sih penting guyup lah ya. 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 Ada berapa orang seniman yang tergabung dalam pelataran? Ya, ada 40 sih, sekitar 40-an. 40 orang seni rupawan ya. Apa istilahnya? Pelukis Perupa ya? Perupa. Ada sekitar banyak juga ya. Itu kalau melihat dilihat di komposisi umurnya itu sangat variatif sekali. Variatif ya. Iya, ada yang kalau yang sepuh itu ya udah 60 ke atas ada. Kemudian yang paling muda itu ya sekitar 20-an lah. Mayoritas generasi muda atau generasi muda. Berarti di sini ada harapan bahwa ke depan bisa lebih banyak lagi generasi muda yang terlibat ya. Oh iya. Ada program khusus supaya bisa merekrut lebih banyak generasi muda mungkin? Ya ada sih sebenarnya. Oke, ada ya. Ya dengan kita sering lakukan syukuran gini kita sering bertukar informasi. Ya. Bahwa kadang yang muda juga itu karyanya juga bagus. Ya. Sekarang kan kalau yang muda itu biasanya lebih fleksibel menyesuaikan dengan zaman. Kayak misalkan melukis di kafe-kafe itu juga karya-karya para pelukis itu. Itu kan biasanya stylenya anak muda gitu, nulis kafe, nulis tembok mural gitu. Kalau saya orang Purwokerto, saya ingin ikut bergabung di pelataran. Nomor yang bisa saya hubungi berapa? Oh, ya nanti ada sih ya. Ya mungkin bisa Ya menyebutkan nomornya bisa. Bapak. Saya nomornya 087828284407 nomor saya. Ya, itu bisa untuk para Ya. pemirsa, Ya, monggo. anak-anak muda khususnya. Tapi nggak membatasi anak-anak muda aja lah ya, siapa aja pokoknya yang pengen yang mau belajar bersama tentang seni rupa ya bisa kita belajar bersama di Seniman Pelataran Banyumas. Nanti bersama macam-macam, ada yang gayanya khas tradisional Banyumas, ada juga yang modern, yang pop, ada yang kaligrafi abstrak. Kita belajar bersama. Kadang juga kita melakukan bedah karya ya. Sebenarnya gambar ini artinya apa sih lah, ini kadang di situ juga kita dibedah disampaikan. Kemudian materialnya apa saja sih lah, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari komunitas. Ada banyak sekali manfaat apabila kita bergabung dalam sebuah komunitas ya. Komunitas yang melakukan hal-hal seperti ini kan komunitas yang sangat positif ya. Dan apalagi kalau kita ketahui bahwa seni itu kebutuhan rohani ya. Jadi kamu misalkan mau jadi dokter, mau jadi insinyur, tapi tetaplah berseni ya, berkesenian ya. Sambil menekuni lukis, nggak bisa melukis nggak apa-apa, gabung-gabung aja, nanti belajar melukis nanti lama-lama kan bisa diarahkan juga. Saya kira itu aja. Barangkali mungkin lain kali kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih atas kesempatan. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Merdeka. Oke, terus semangat untuk berkesenian khusus rupa di Banyumas. Merdeka. Ngobrol panjang. Selamat pagi, Mas. Namanya? Selamat pagi, Mas Yus. Pak Yus. Dari komunitas seni rupa Umbaran, betul Pak ya? Betul ya. Apa itu Pak Umbaran? Umbaran itu unek-unek melukis bareng apaan nih? Itu komunitas seni rupa dari Purbalingga, Purbalingga. Ya? Itu markasnya di mana itu Pak? Markasnya untuk sementara kita masih pindah-pindah. Ya maksudnya. Iya. Tapi untuk biasanya untuk kita kumpul biasanya tempat aku di tempat di galeri masih. Oh, di mana itu Pak? Kalau di Padamara. Padamara Pak ya. Aktif ya. Ada berapa orang anggota komunitasnya? Untuk sekarang ada sekitar 35 ya. Seni rupa. Mereka masih muda-muda atau udah senior? Kebanyakan udah pada senior. Udah senior. Kalau yang masih muda-muda ada berapa orang Pak? Ada beberapa ya. Maksudnya saya kepengen tahu juga bagaimana antusiasme generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan seni itu Pak. Kalau yang muda-muda sekitar 15-an, itu saya udah belum masuk semua ya. Ya mudah-mudahan nanti mungkin ada semacam program khusus untuk dapat menggerakkan anak-anak muda itu.
ke depan optimis lah ya untuk regenerasi. Kita coba untuk merekrut mereka-mereka yang masih junior, dalam artian junior masih muda seperti itu. Biasanya kan mereka kadang ada minder yang senior seperti itu. Nanti kita rekrut mereka untuk kita diregenerasi lah untuk ke depan. Untuk bisa menjembatani antara generasi yang senior dengan yang muda itu apa program yang akan dilakukan? Kita agenda rutin untuk tiap bulan, agenda rutin. Oh, agenda rutin pertemuan Pak ya? Pertemuan kita perform OTS. OTS itu On the apa? spot. On the spot. Kita pindah-pindah spotnya untuk tiap bulan. Minggu terakhir kita mesti on the spot. Iya. Kalau misalkan ini saya misalkan nih contoh saya misalkan umpamanya itu seni rupa ya, seniman ya, seniman seni rupa. Saya kepengen ikut gimana? Menghubungi ke Padamara. Ya, langsung ya. Atau bisa mungkin menyebutkan nomornya berapa? Ya, berapa nomornya? 081 ya 3910 3910 999 ya 33 ya. Maksud saya kita biar anak-anak muda yang lain kalau mau ikut gabung bisa menghubungi nomor itu. Ya. Nanti di situ bisa dibina Pak ya. Betul. Dibina, diarahkan untuk lebih mengeksplorasi gitu ya. Intinya kalau kita sih apa ya? Sinau bareng. Oh, sinau bareng betul ya. Jadi yang senior yang punya ilmu tidak tertutup kemungkinan mereka justru yang masih muda itu berpotensi malah justru pandangannya jauh lebih. Iya kan seperti itu. Enggak mesti yang harus gedis. Oke ya. Oke. Semangat terus Pak ya. Oke, siap. Ya, merdeka. Nanti ya. Selamat siang Mas. Selamat sore ya. Sudah jam berapa ini Pak? Jam 3 kurang. Sudah jam 3 ya. Dari tadi pagi Pak ya. Alhamdulillah. Ini saya lihat lukisannya sudah hampir jadi, betul ya Pak? Ya, begitulah. Ya. Ini pakai apa ini Pak? Ini pakai tanah liat. Oh, tanah liat. Iya, tanah Oh, liat walah. ini wujudnya nih seperti ini. Ini ngambil dari sungai mana Pak? Wah, ini ngambilnya sih saya beli di pasar ini. Oh saya kira harus Kalau ini minta ini mana? sama Oh itu. tepung bata ini. Oh saya kira harus di Sungai Serayu Ya, gitu Pak. bisa di mana aja bisa. Yang penting tanah liatnya halus. Oh iya. Dia nggak kasar, lembut gitu karena ini harus lembut sekali Oh sih. betul ya Pak. Ini maaf dengan Pak siapa namanya? Pak Mugo Smedi. Oh iya. Undangnya Kang Mugo apa nggih? Ya, Ki Mugo. Ki Mugo nggih, Ki Mugo. Panjenengan gadah padepokan seni napa teng griya? Nggih. Namanya napa Pak? Itu padepokan Mustika Iman. Mustika Iman. Lah itu ada hubungannya dengan Wayang golek dengan wayang golek. dakwah. Ya. Oh, panjenengan main wayang golek Iya, juga. saya Waduh, dalam kapan-kapan boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Mentas nanti kita ambil gambarnya Pak ya. Murah meriah. Oh, murah-meriah. Memang berapa Pak kalau sekali pentas? Ya itu Ya kan sekalian promo lah ya Pak ya. durasinya itu hanya 3,5 jam. Oh ya, berapa Pak? Jadi semuanya di lingkungan Banyumas ya, di lingkungan Purwokerto Iya. dan sekitarnya. Kalau sound systemnya dari saya paling ya 4 lah. Oh ya, ada sindennya, Ada lengkap. kendang, ada urgen lengkap, apa ada, perangkat? semuanya ada. Pokoknya tinggal apa maunya lah ya. Grup saya 12 orang. Oh ya, termasuk sinden Pak ya. Iya. Oke, sekarang kita kembali ke lukisan dulu. Kalau yang itu nanti mungkin sesi tersendiri ya. Saya tahu banyak ceritanya dari situ karena jenengan memang sebenarnya lebih suka di pedalangannya. Ya apa saja. Oh, kalau Saya mengenai begalan juga. Oke, maaf ini jadi saya kembali lagi ke wayang golek tadi. Wayang goleknya Banyumasan. Ya wayang golek tapi bahasanya itu Banyumasan. Wah, lah Bahasa gue ngapak. sing digolek gue. Ngapak tapi diselipin juga bahasa-bahasa lain. Oh. Kayak bahasa Indonesia. Oh iya, menyesuaikan penontonnya ya. Ya begitu. Oke, ya. Ada dakwanya ya, Pak ya. Ya, tapi sifatnya kontemporer ya. Kontemporer. Ya karena bagaimana caranya supaya anak-anak itu tertarik. Oh, betul. Memang sasarannya anak-anak ya. Ya anak-anak ya dewasa ya orang Iya. tua. Semua umur, Pak ya. Ya semua. Tetapi harapannya supaya anak-anak juga bisa Yang menikmati penting gitu. Yang saya sampaikan itu pituahnya itu yang bagus-bagus gitu. Oh iya. Ini malah jadi cerita wayang ya. Padahal sebenarnya di sini jenengan hadir sebagai pelukis ya. Betul. Sebagai pelukis itu di sini nih gambar lukis apa ini Pak? Wah ini alam alas ndimbuh ya penting kan. Anu fantasi Pak ya, Ya, dunia imajinasi. fantasi ya. Iya karena memang yang namanya pelukis itu fantasinya luar biasa kok. Habis saya jenuh ya, nggak pakai cat dulu setiap hari. Oh, seringnya pakai cat minyak. Cat minyak, serbuk konting. Itu Iya, kios jadi- saya di Purwokerto, Lord DKT. Apa namanya Pak? Kios Ki Mugo Smedi. Oh begitu. Kios lukis ya. Oh iya, oke. Di sebelah lampu merah. Menjual kanvas. Ya alat kanvas juga jual. lukis kemana. Kalau mau diajarin lukis bisa juga Pak ya? Ya bisa juga. Wani piro itu ya.
Ya. Oke, yang penting Ya, berkreasi, saya juga Pak. kemarin diundang di Unsur pernah. Oh ya, apa Pak diundang sebagai apa? Indocom, apa itu? Indocom apa ya? Komputer itu. Oh, Institut Seni. STT Telkom. Telkom ya. Oh itu sebagai apa Pak? Indocomnya tapi Sebagai apa? Sebagai dalang apa sebagai pelukis? Karena kan jenengan kan dua itu saya kan. di sana selaku tamu ya. Tamu. Tamu acara talk show. Oh, mungkin budayawan ya, sebagai budayawan Jadi ya. tamu istilahnya bagi-bagi ilmu lah. Oh iya. Bagi ilmu tentang melukis. Oh melukis ya. Mungkin bisa dibagikan di sini Pak sedikit aja. Oh ini udah pada pinter-pinter ini. Oh enggak buat penonton yang di sini. Wah saya nggak ada peragaannya gimana? Susah Kan ya. harus diperagakan. Lalu mungkin ini aja Pak, semangat aja, kasih Oh, semangat ke generasi muda yang pada nonton ini. Nah, ini sampean baik-baik. Ya. Ini bukan apa ya, sebagai sesama seniman, Ya. saya hanya ngasih semangat kepada generasi muda, terutama bagi pencinta seni. Ya. Janganlah berhenti berkarya. Janganlah berhenti berkarya. Terus berkarya terus, itu salah satu sumbangsih buat bangsa ini, Oh iya. buat negara ini. Oh iya betul ya. Salah satu perjuangan kita Pak ya. Betul. Perjuangan kita untuk menjaga kedaulatan budaya. Betul. Ya, kedaulatan Iya, budaya ya. benar, kayak Supaya seniman kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Jangan sampai malah Iya. ya. Jadi kita juga harus sebagai seniman Indonesia harus punya ciri khas. Artinya jangan kita menggambar alam-alam luar negeri. Iya. Kita menggambar alam yang ada di Ya, Indonesia betul. nggak kurang indah. Ya itu tadi ada kaitannya dengan kedaulatan budaya. Jangan sampai kita malah memuja seniman luar negeri, artis-artis luar negeri. Lah wonge dek pirang-pirang kok ya. Arti pelukis luar negeri hebat-hebat. Iya. Tapi saya adalah mengidolakan dua pelukis. Satu Basuki Abdullah. Keduanya itu Antonio Blanco. Walaupun dia dari luar negeri, dari Polandia, tapi dia diam di Indonesia dan dari warga negara Indonesia di Bali. Betul. Kita memang harus belajar dari mana aja Pak ya. Betul. Ya. Itu salah satu yang sering saya Menginspirasi Pak ya. Iya ini saya lihat juga memang penampilannya agak mirip-mirip Antonio Blanco. kalau Anda kenal Basuki Abdullah, Antonio iya betul. Blanco, Tapi topinya seperti ini. Iya luar biasa. Tapi saya suka sekali ya. Ya luar biasa memang. Tapi kalau saya Semangat. nongkrong di sana sering pakai ketik-ketan. Oh nggak apa-apa. Itu juga salah satu jati diri kita ya Pak ya. Oke ya. Baik. Selamat melanjutkan lukisannya. Selamat berkarya dan tetap merdeka. Merdeka. Selamat siang Mbak Hadi Wijaya. Selamat siang Mas Tri. Ketemu lagi Pak ya. Ya, Setelah beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Mbak Hadi Wijaya di satu pergelaran seni yang bertajuk Panggung Kahanan. Hari ini pemirsa, saya berkesempatan untuk bertemu lagi dengan beliau. Ini adalah Mbak Hadi Wijaya, seorang seniman. Saya katakan seniman senior di Kabupaten Banyumas, sesepuh dari para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Banyumas. Beliau berkecimpung dalam bidang khususnya di bidang seni, lukis. Nah ini beliau ini kebetulan sedang melukis. Kalau ini judulnya apa Pak rencananya ini? Saya Kemerdekaan. Daerah Kemerdekaan. Kemerdekaan. Oh, daerah kemerdekaan ini ada merahnya, ada putihnya Pak ya. Ya. Oke ya. Kita sambil ngobrol Pak ya. Soalnya tak sambil ya. Oh enggak apa-apa, silakan Pak. Ini kita bisa melihat ada kombinasi warna merah, putih, dan biru. Biru itu mungkin merupakan perwakilan dari langit, betul ya Pak ya? Betul. Oh iya Pak. Ini kan di sini lagi ada kegiatan melukis barang Pak ya? Ya. Minta informasi Pak dari Bapak mengenai kegiatan hari ini. Kesan-kesan Bapak apa nih, karena tadi kan Bapak udah berbicara banyak sih ya sebagai pembina upacara juga nih beliau menyampaikan banyak hal. Tapi mungkin yang utama apa Pak, barangkali bisa disaripatinya apa itu Pak, esensinya apa itu? Esensi dari yang tadi itu disampaikan ya Pak. Kegairahan menyongsong kemerdekaan. Kegairahan dari para seniman Banyumas. Para seniman perupa Banyumas.
saya merasa bahagia sekali karena anak-anak muda ini punya inisiatif yang oke banget untuk didukung. Oh betul. Oke Pak. Jadi gini, hubungannya dengan semangat kemerdekaan Pak ya. Apakah seni perupa atau pelukis itu termasuk pejuang Pak? Oh iya. Termasuk pejuang Pak? Iya. Maksudnya gimana tuh Pak? Di Indonesia ini Ya. bersamaan dengan kemunculan para politisi modern Ya. ketika masih dalam penjajahan Belanda, itu lahir kelompok-kelompok budayawan di bidang seni rupa yang sangat terkenal. Itu tahun 1937 berdiri perkumpulan yang namanya Persagi. Persagi ya. Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Tempatnya di Jakarta. Dari situlah kemudian muncul pelukis-pelukis kenamaan di negeri ini. Oke ya. Seperti itu. Ya, Jadi sementara para politisi berjuang di ranah politik, para seniman berjuang di ranah Bidang seni ya. dan budaya. Ya betul, karena memang seni itu bagian dari sebuah peradaban Pak ya. Betul, Ya. betul. Negara tanpa seniman ya Waduh, kering kerontang. nggak beradab ya Pak. Iya. Ya harus ada Ke- sentuhan seninya. Kelembutan budi itu juga harus Betul ya. dikembangkan, jaga pertumbuhannya. Iya ya. Oke, kalau untuk semangat anak-anak muda di sini di Banyumas, saya lihat banyak orang kemarin kalau di kegiatan pengungkahan kan dibilang lagi banyak ini ya, justru banyak sekali ada 60-an para pegiat seni yang justru kebanyakan anak-anak muda Pak ya. Betul Pak ya. Iya ya. Kalau di dunia seni lukis gimana Pak? Ya, Sama aja Pak ya. sama saja. Sama saja. Malah kebetulan, apa kebetulan atau memang garisnya seperti itu? Meskipun sifatnya lokal, Banyumas memiliki gudang seni lukis tradisi, yaitu pemandangan alam. Oh, Sokaraja Pak ya. Sokaraja. Betul ya betul. Tahun 60-70-an Itu sampai akhir jaya-jayanya Pak ya. 80 ya. Oke. Nah, itu harus bisa dibangkitkan lagi Pak ya. Nah, itu menginspirasi orang-orang muda untuk belajar dunia seni lukis. Oke ya. Rupanya pengaruh alam itu luar biasa. Karena Banyumas dengan gunung selametnya, dengan sungai serayunya, itu bukan hanya selalu kelawing, ya, banyak sungai karena dari gunung itu. Di sini banyak sekali alam yang elok. Siapa dapat menginspirasi banyak. Oh iya. Jadi sumber inspirasi yang luar biasa ya. Sampai-sampai kemudian muncul seniman-seniman pelukis pemandangan alam zaman Belanda, salah satunya orang Banyumas, namanya Mas Pirngadi. Ya. Anak-anak muda ini lagi pada semangat sekali, maka saya merasa perlu untuk ikut bergabung bersama mereka. Oke ya. Semacam memberikan support. Ya. Betul. Iya, ketika mereka ingin melukis, ayo saya juga akan bawakan untuk melukis bareng. Iya betul. Selamat siang dengan Pak siapa namanya? Jonte. Pak Jonte. Iya. Pak Jonte ini salah satu seniman perupa. Iya. Kabupaten Banyumas atau Purbalingga Pak? Banyumas. Oh Banyumas, wonge dewek ya? Wonge dewek. Oh iya wonge dewek. Wong Purbalingga juga wonge dewek pada Iya kabeh. Iya. Sudah bergabung di pelataran sejak tahun berapa Pak? Ya sejak ada WA. Karena memang pelataran itu didirikan secara aktif itu melalui WA Pak ya? Iya. Lebih banyak Jadi, berkomunikasinya melalui WA Pak ya? Kalau iya. ketemuan sih sering Pak ya? Pertemuan kalau saya medang kopi di rumah itu Om Boset, apa ya sering lah. Melayap bareng. Ya. Kalau di Kendali Sada sering Pak? Baru kali ini? Iya. Oh iya. Oke, karena memang kebetulan tahun ini ada pandemi ya Pak ya, jadi Iya.
harus ada sedikit perlakuan berbeda. Pak Jonte, nyon sewu panjenengan. Iya. Saya manggil Pak Jonte nggih. Jonte aja, nggak usah pakai pak. Iya. Bung Jonte nggih. Iya. Nah, Bung Kaki Jonte. biasanya Oh kaki iya Jonte. kaki ya, kaki mau Banyumas ya. Iya, kaki Jonte. Kaki Jonte. Iki jenengan melukis sejak tahun berapa, Pak? Saya sejak SD. Sejak SD ya. Wong anu memang senengannya melukis ya. Iya, Pak? senangnya SD. Ngelukis atau gambar Iya. sama melukis sama gambar bedanya Beda. apa? Oh beda. Beda. Kalau ngelukis gimana? Kalau Ngelukis gambar itu gimana? ora perlu mirip, kalau gambar harus mirip. Gitu aja paprokan ya. Gitu ya. Oh iya ya betul betul, Pak. Iya, Jadi itu aja. kalau melukis itu memang ada alirannya Pak ya. Iya, sesenangnya Ada ada. alirannya. Ini kebetulan. Jadi ini senangnya yang nggak mirip. Ini itu siapa Pak? Ya, jangan. Oh Mas iya. apa namanya? Mas Tri. Oh Terima iya, kasih, terima ya. kasih ya. Waduh ini ternyata diam-diam saya malah udah digambar coba ya. Luar biasa. Saya pencuri wajah. oh pencuri. Tapi dikembalikan lagi wajahnya. Iya. Ya. Ini ternyata ini saya wawancari malah saya digambar tapi ya alhamdulillah ini luar biasa Iya. hasilnya ini menjadi satu kenang-kenangan buat saya juga ini. Nanti tak Coba warnai dulu. diperlihatkan Pak sementara. Ini Wah. pertama. Ini yang rayung, ini yang gambar Kalau yang saya tadi mana? Yang saya tadi. Oke. mana ya? Tuh banyak sekali ternyata ya. Beberapa hadirin yang ada di sini digambar sama wah keren. Tapi keton tua ya. Keton Kalau tua. gambar biasa dari 10 tahun lebih tua daripada. Oh begitu ya. Ini berarti jenengan punya perspektif masa depan nih Pak ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan Juru sih. terapang. Mudah-mudahan berarti ini kan masih ada usianya. Iya, Kesana amin, masih amin. ada. Amin. Iya benar. Kalau jenengan, waduh saya susah gambar jenengan, waduh berat ini berarti masa depan saya nggak tahu ini. Oh iya. Ini bercanda aja Pak ya. Iya enggak benar. Oke. Nah, hari ini dari rumah Pak tinggalnya di mana Pak jenengan? Pabuaran di Pabuaran, Jalan Baturaden KM 5,3 Oh. depan Balai Latihan Kerja. Oh, Istri gitu. saya jualan ronde yuyun. Kapan-kapan mampir Pak ya? Boleh. Mampir Nanti ya, suatu kita- saat mungkin diundang boleh untuk saya akan ada pembukaan pameran ini. Di mana Pak? Saya akan buat ratusan karya seperti ini. Nanti jangan dipamerkan pas dolan ke sana Oh iya diambil boleh. karyanya. Oh. Jadi nanti bisa pameran tunggal. Itu nanti diwarnai apa enggak Pak? Diwarnai. Oh iya, wah saya Iya. tunggu kapan-kapan kita mampir Pak ya. Diwarnai tapi Nomor jadi WA-nya apa, Bapak berapa tambah Pak? bagus, apa? Nomor WA-nya jenengan berapa? 0815 Ya. 698 663. Istri Sip. saya jualan ronde. Oke, sip. Jonte. Saya Oke. tukang begal. Iya. Merdeka, Kaki Pak. lodong, Merdeka. Tapi Iya. aku urung anu lho, urung icip-icip. Oh, iya, Ini nanti. gue Silakan sana ya. Ya, oke. Iya, silakan. Ibu Jati, yang Jati ini yang Jati ya. Yang Jatiningnya nama lengkapnya, panggilannya kan yang Jati. Ya. Yang Jati. Saya ingin tahu bagaimana kesan-kesan Ibu terhadap event yang diselenggarakan pada hari ini. Ini sangat apa ya, buat kami para seniman sangat menyentuh hati ya, bahwa kita Menyentuh hati itu bagaimana maksudnya? bahwa kami ini punya peran juga dalam hal dalam apa ya ngomong apa ya? Dalam proses membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kehidupan berbangsa dan negara itu kan aspeknya itu tidak hanya pembangunan material seperti sarana dan prasarana, tapi juga pembangunan mental. Betul ya Bu ya? Iya. Pembangunan mental. Iya. Di sini kami soalnya perupa ini kan bekerja tidak hanya dengan otak. Iya, tapi dengan rasa, emosi, dan itu membutuhkan kehalusan perasaan ya. Dan di sini dengan berkesenian orang akan menjadi bisa menghargai hasil karya orang lain gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar lukisan muelek, tapi dia sendiri disuruh melukis belum tentu bisa kan. Jadi saya kira mungkin nilai positif dari berkesenian adalah menghargai hasil karya orang lain dan bisa menerapkan. Kalau sering menghargai hasil karya orang lain, nanti kita harapkan juga dalam kehidupan bermasyarakat juga bisa menghargai perbedaan gitu ya Bu ya. Dan yang sudah terjadi ini kami para seniman ini
kalau udah ngumpul itu rasanya bukan kayak orang lain, kayak saudara gitu. Oh betul ya. Iya. Ibu, yang saya usia berapa Bu? 78 naik 79. Tapi ternyata sampai hari ini alhamdulillah masih dikarunia kesehatan dan mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bertemu lagi sehat waras lah ya. Ini lukisannya sudah saya lihat sudah mulai kelihatan membentuk ya. Belum namanya jadi ini seorang ibu yang sedang memberikan makan ya, memberikan makan kepada putranya. Anaknya. Iya. Mungkin bisa diibaratkan seperti Ibu Pertiwi yang sedang memberikan. Ya, maksud saya begitu. Iya, Ibu Pertiwi memberikan kehidupan bagi anak bangsa di seluruh Indonesia. Ini juga ada sebetulnya secara kita seniman, cara menghargai perayaan 75 ini ya dengan karya-karya semacam inilah. Baik, pendengar, saat ini saya berada di bumi perkemahan Kendali Sada, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, seniman di Banyumas menggelar kegiatan melukis bersama. Kegiatan ini bertajuk Gores Pitulasan, dengan melibatkan puluhan pelukis dari Kabupaten Banyumas dan beberapa dari Purbalingga. Saat ini saya sedang bersama dengan koordinator dari acara ini, Zen Ahmad. Selamat siang Bapak Zen. Ya, siang juga. Baik Bapak, tujuan dari kegiatan Gores Pitulasan ini apa Pak? Ya, pertama kita ikut memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini karena ini merupakan kewajiban. Yang kedua, kami menjalin hubungan untuk erat antar pelukis setelah sekian lama kita di karantina seperti itu. Harapannya Pak dengan kegiatan ini dalam mengisi kemerdekaan tentunya? Harapan kami semoga kita sebagai insan Indonesia kita semakin bisa mengapresiasi sesama. Nah, ini terutama masyarakat supaya lebih mengapresiasi kepada karya seni rupa seperti itu. Kemudian kepada para pemangku juga untuk bisa bekerja sama dengan seniman. Misalnya kantor-kantor instansi bisa dihiasi dengan memajang karya seniman lokal. Mungkin harapannya ke depan Pak, ini kaitannya harapan para seniman yang mungkin bisa dibilang dengan adanya pandemi COVID ini cukup terdampak gitu Pak. Harapannya ya semua masyarakat harus sadar, harus kita saling menghargai. Kita dari seniman kita cuma bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, ide lewat karya seni. Nah, monggo kita bersama-sama mengapresiasi karya-karya para anak bangsa, baik dari seniman maupun yang lainnya seperti itu. Kemudian dari kalangan pemangku jabatan ya untuk lebih meningkatkan kembali perhatian kepada seniman seperti itu. Misalkan contoh kantor-kantor di instansi, alangkah baiknya kalau diisi dengan karya-karya orang lokal Banyumas seperti ini, karena bagaimanapun juga sangat bagus sekali misalkan karya anak bangsa, karya anak Banyumas dipajang di kantor-kantor Banyumas sendiri. Hai rakyatku, bangsaku dari Sabang sampai Merauke, Inyong Ambon, Inyong Batak, Inyong Jawa, Bali, Madura. Anda boleh beragama Islam, tapi bukan berarti saudara jadi orang Arab. Anda boleh beragama Kristen, tapi bukan berarti saudara jadi orang Yerusalem. Anda boleh beragama apa saja di negeri ini. Ingat, saudara adalah bangsa Indonesia yang sudah terpatri di dadamu Bhinneka Tunggal Ika. Dan di bawah naungan Garuda Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka dari itulah, janganlah jadi bangsa yang loyo. Merdeka. Janganlah jadi bangsa pemalas. Jadilah pemuda yang kreatif dan produktif. Bangun, bangun, bangkitlah dari tidurmu.